Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar Anda hari ini? Harapan kita semua, kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan keberkatan Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Siapkan hati kita, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya dimanapun kita berada, apakah kita sendiri, berdua, ataupun kumpul bersama dengan keluarga, saya percaya Tuhan hadir untuk melawat kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali berkumpul untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, maka Engkau akan memuaskan hati kami Tuhan, menyegarkan kembali jiwa kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus, lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Tuhan. Terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat kasih-Nya, buat kasih setia-Nya dalam hidupmu. Oh Yesus, layak dipuji, disembah, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari agungkan nama-Nya, mari bermazmur bagi-Nya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, Allah kami yang hidup. Besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau melebihi segalanya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau, tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh. Sekali lagi dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus, Kau layak Tuhan ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, akan memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah jawaban Tuhan atas setiap pertanyaan dalam kehidupan kami Tuhan.
jamah setiap kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Sentuh hati kami Roh Kudus lewat firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hatiku, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
serahkan kepada hambanya. Baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini kami ada bersama-sama untuk berdoa. Namun sebelumnya kami mau diberkati lewat firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah perubahan hidup, ibadah yang berkenan. Perubahan hidup adalah ibadah yang berkenan. Kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari dua ayat ini kita belajar dari tulisan daripada Rasul Paulus. Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara malam hari ini betapa pentingnya untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tahu bersama-sama bahwa kata mempersembahkan di dalam perjanjian lama itu sangat berhubungan dengan para imam yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ketika para imam ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan atau kepada Allah, maka ada syarat yang harus mereka patuhi. Korban yang pertama itu harus dalam kondisi hidup, bukan korban dalam keadaan mati. Bahkan korban mungkin yang baru saja mati kemarin dan lain sebagainya. Tapi korban itu harus dalam keadaan hidup. Dan yang kedua, korban itu harus tidak bercela. Artinya dalam keadaan perfect, sempurna. Tidak ada yang cacat. Dan korban itu harus berkenan di hati Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak sekedar memberikan persembahan di luar daripada diri kita. Sebaliknya persembahan juga hidup kita kepada Tuhan. Jadi dari kata mempersembahkan ini, Paulus memberitahukan kepada kita yang Tuhan inginkan sejatinya bukan sekedar sesuatu yang kita berikan di luar daripada diri kita. Mungkin kita punya harta, kita punya materi, punya uang yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kita bukan hanya fokus kepada hal-hal yang materi saja. Tapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yang diinginkan adalah hidup saya dan hidup saudara. Ini adalah persembahan sejati. Seperti Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Supaya setiap kita memperoleh keselamatan. Anugerahnya yang begitu besar. Apakah hari-hari ini kita menyadari betapa pentingnya kita menjaga hidup kita kudus dan berkenan kepada Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam tema Gereja Tuhan GBI, maka di situ sedang membahas tentang kesehatan tubuh, kesehatan jiwa. Cara yang kita bisa lakukan untuk dapat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, salah satunya adalah menjaga tubuh kita tetap prima. Menjaga tubuh kita tetap sehat. Karena Allah menginginkan setiap kita ini sehat supaya dapat lebih maksimal, lebih banyak waktu melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam kata berubah, Roma 12 ayat yang kedua, itu digunakan dalam bahasa Inggris kata transform. Dalam bahasa Yunaninya itu kata metamorpho atau metamorfosa. Dari kata metamorfosa ini merupakan kalimat aktif masa sekarang atau present continuous tense.
Artinya perubahan itu terjadi hari lepas hari tanpa henti. Kita tidak bisa mempersembahkan hidup kita kudus berkenan kepada Allah kalau kita tidak memulai dari satu kesadaran untuk berubah hidup kita. Apa yang perlu diubahkan, Pak? Yang perlu diubahkan adalah tabiat-tabiat kita yang lama. Perbuatan-perbuatan kita yang lama. Kedagingan-kedagingan kita. Bagaimana cara kita berpikir ketika kita menghadapi satu pergumulan masalah hidup. Bagaimana kita ketika berbicara di tengah-tengah ketidakpastian dalam menghadapi pergumulan. Kita belajar juga dari Ayub ketika Ayub harus kehilangan semuanya. Ayub bisa menahan perkataannya. Berkata kepada istrinya. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Allah dan kita tidak mau menerima yang tidak baik. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga mampu berkata demikian? Nah, kata berubah ini tidak berhenti sampai hari ini. Kata berubah ini terus terjadi setiap saat. Kapan kita bisa berubah? Perubahan itu bisa kita alami lewat interaksi kita dengan orang-orang sekitar kita. Bahkan perubahan itu pun bisa terjadi ketika kita membuka diri seperti malam hari ini kita belajar firman. Perubahan itu bisa terjadi juga lewat apa? Lewat pergumulan, masalah hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat baik-baik, ketika pergumulan itu datang, pencobaan itu datang, percayalah bahwa itu tidak akan melebihi kapasitas kita, kekuatan kita. Allah tahu persis kapasitas kita, Allah tahu persis kekuatan kita ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, sebuah masalah. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa pergumulan itu, masalah itu yang terjadi sampai detik ini. Tujuannya adalah untuk merubah kita. Ada amin? Merubah kita. Dari tabiat-tabiat kita yang tidak baik, tabiat-tabiat kita yang lama. Itu menjadi berubah karena kita menyadari bahwa ini diizinkan Tuhan untuk mengubah kita menjadi baru. Perubahan itu terjadi setiap saat. Seringkali ketika kita menasehatkan anak-anak kita di rumah, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, maka kita berulang-ulang kali akan memberikan nasihat kepada anak kita. Kenapa seperti itu? Kita mau supaya anak kita ini pun akhirnya mengetahui dan meninggalkan segala kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang kali terjadi. Nah, Allah mau supaya setiap kita ini hidup dalam sebuah pembaharuan setiap hari, setiap saat. Makanya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, artinya mengalami perubahan dengan mengganti sosok pribadi yang lama dan mengenakan sosok pribadi yang telah dibaharui. Amin. Saya rindu lewat firman Tuhan hari ini, firman Tuhan datang untuk menegur kita, menasehatkan kita, supaya kita tahu bagian-bagian mana yang memang harus kita perbaharui. Bagian-bagian mana yang harus saya dan saudara tinggalkan. Jangan sampai itu menjadi sebuah kebencian, bahkan murka Allah dalam pribadi kita, bahkan dalam keluarga kita. Untuk menjadi seseorang yang berubah, kita harus melangkah melakukan sesuatu yang baru. Karena tidak mungkin kita bisa secara automatically berubah dari tabiat atau kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, lalu kita tidak memulai sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dulu mungkin kita suka sekali untuk menghabiskan waktu, nonton seharian, atau menghabiskan waktu bermain seharian. Sampai akhirnya kita jatuh kembali ke dalam dosa-dosa kita yang lama. Bagaimana cara meninggalkannya? Mulailah memanage waktu. Memberi waktu untuk hal-hal yang berguna. Membaca buku, baca firman, mendengarkan khotbah. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga di rumah masing-masing, dimanapun kau berada. Sekarang bisa dengan mudah untuk belajar firman dari channel YouTube. Dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dari gereja kita GBI Petamburan.
Kita bisa dengan mudah mengulang-ulang setiap taburan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Itu adalah cara-cara simple, sederhana yang bisa kita lakukan. Untuk bisa meninggalkan pribadi kita yang lama, selain kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu membuka diri kita untuk dikuasai oleh Holy Spirit, maka saya dan saudara harus memulai sebuah kebiasaan yang baru. Mulailah sebuah kebiasaan yang baru dengan melibatkan Roh Kudus. Kita nggak akan bisa mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Allah kalau kita tidak mulai dari sesuatu yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita perlu berubah mindset kita, cara berpikir kita. Halo, karena ternyata untuk bisa mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, bukan dengan cara banyaknya harta uang yang kita punya, lalu kita menabur buat pekerjaan Tuhan. Allah Maha Kaya. Dia yang empunya seisi dunia ini. Dia bisa dengan mudah untuk memberkati kita juga. Bahkan dia juga bisa dengan mudah mengambil apa yang kita punya. Yang Tuhan inginkan adalah hidup saya dan saudara. Sadari baik-baik. Selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita bisa melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita inilah yang harus menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10 katakan begini. Saya akan bacakan dalam 2 terjemahan. Yang pertama dalam terjemahan baru. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam terjemahan versi bahasa Indonesia modern kekinian, kalimatnya berbunyi seperti ini. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah, menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Amin. Saya dan saudara sampai detik ini terus dibaharui dari hari ke hari. Setiap saat kita sedang diproses oleh pencipta kita. Saya ambil contoh hal yang simple. Kalau Bapak Ibu Saudara punya handphone ya atau punya smartphone, seringkali handphone kita ini, smartphone kita ini muncul sebuah notifikasi. Nah, notifikasi itu mengingatkan kepada kita untuk kita mengupdate software kita. Tujuannya apa? Ketika kita mengupdate software atau aplikasi kita, itu memudahkan kita untuk bisa masuk kepada banyak ya software yang lain, aplikasi yang lain. Dan kita bisa dengan cepat mengaksesnya. Sama ya, ketika handphone atau smartphone kita minta untuk diperbaharui mungkin antivirusnya, karena menganggap bahwa yang lama itu sudah usang, sudah tidak bisa digunakan. Nah, ketika notifikasi itu kita mulai perhatikan dan kita mulai memperbarui, maka kita bisa terhindar dari, lihat ya, dari serangan virus atau website asing lain sebagainya yang coba masuk dan merusak software kita. Roh Kudus setiap hari sebenarnya hadir dalam diri kita mengingatkan kepada kita. Hati kita, pikiran kita supaya dibaharui. Dan firman Tuhan itu setiap saat, setiap hari itu datang kepada kita untuk memperbarui kita. Tujuannya untuk kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Menurut gambar kaliknya dikatakan sini. Menurut maksudnya Allah, menurut rupanya Allah. Celakanya kita ketika kita mengabaikan untuk kita diperbaharui oleh Tuhan. Maka kita akan cenderung
lebih mudah meninggalkan Tuhan. Bahkan menyalahkan sesama kita. Ayo, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita memperhatikan hidup kita hari-hari ini. Sudahkah kita diperbaharui setiap hari, setiap saat. Supaya hidup kita ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Amin. Menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 18 katakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Siapa orang-orang yang tidak mengenal Allah? Dikatakan pikirannya yang sia-sia. Artinya tidak dibaharui. Halo, tidak dibaharui. Tetap tinggal dalam tabiatnya yang lama. Tetap tinggal dalam dosa-dosa. Tetap tinggal dengan kehidupan yang lama. Dulu seorang pemabuk, tapi sekarang juga masih menjadi seorang pemabuk. Dulu seorang pribadi yang sulit sekali untuk mengampuni. Sekarang pun tidak mengampuni. Dulu seorang pribadi yang suka sekali ngomongin kejelekan orang. Tapi sekarang tambah menjelekan orang. Ini namanya apa? Tidak dibaharui. Hidup seperti ini, hidup yang tidak bisa dipakai untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kita ini betul-betul hidup dengan cara hidup kita yang baru. Cara kita berpikir yang baru. Cara berpikir seperti orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang meresponi keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Bukan karena ini cuma-cuma menjadi sebuah produk atau barang murahan, bukan. Tapi ini darah yang begitu mahal yang sudah tercurah di atas kayu salib. Supaya saya dan saudara hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dan hidup di dalam pembaharuan setiap hari. Dan milikilah pengenalan yang benar akan Allah. Amin. Roma pasal 14 ayat 8 ayat terakhir buat kita malam hari ini. Roma 14 ayat 8 katakan begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pada saat malam hari ini menolong setiap kita. Umat Tuhan, jemaat Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan. Untuk memperhatikan apakah hidup kita ini betul-betul hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Kesimpulannya lewat firman Tuhan malam ini. Perubahan hidup adalah yang pertama, ibadah sejati kita kepada Tuhan. Dengan berubah hidup kita dari yang lama menjadi hidup yang baru, inilah hakikat ibadah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang kedua, perubahan hidup adalah dengan cara menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Apa dosa itu? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Umat Israel menerima 10 hukum Taurat. Ini adalah rambu supaya mereka tahu mana yang tidak baik dan mana yang tidak baik. Dan kita pun tahu mana yang tidak baik dan mana yang baik. Karena Alkitab sudah paparkan kepada kita. Firman Tuhan sudah datang kepada kita. Dan Tuhan mau supaya kita lebih lagi mencintai kesukaannya Tuhan, yaitu menjauhi dosa. Dan yang ketiga, perubahan hidup adalah kesukaan hati Tuhan. Kita seringkali melihat anak-anak kita ketika
mulai meninggalkan hal yang buruk lalu melakukan hal yang baik, maka orang tua yang baik akan senang hatinya. Demikian juga dengan Bapa kita di sorga. Dia senang sekali dengan saya dan saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mengetahui apa yang menjadi kesukaan hatinya. Yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita akan belajar bersama-sama sekali lagi mempersembahkan hidup kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Caranya adalah perubahan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk hidup kami sungguh-sungguh mengalami perubahan. Dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Dari hal-hal yang sungguh Tuhan mendukakan hatimu. Ampuni kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami lakukan hari-hari ini yang membuat hatimu kecewa, membuat hatimu marah, bahkan menangis karena apa yang kami lakukan ini. Ampuni kami Tuhan. Namun hari ini hamba berdoa, setiap kami mau sungguh-sungguh berubah Tuhan. Perubahan dari cara kami berpikir, perubahan setiap hari, setiap saat menjadi sempurna seperti yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ingatkan kepada kami setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada, untuk melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan sungguh memberkati kita, mengubahkan hati kita, jika kita betul-betul meresponi firman Tuhan tersebut. Haleluya. Ini saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa dengan segenap hati kita. Haleluya. Satu ayat yang akan saya bacakan dari Yeremia 29 ayat 7 yang berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami memberkati kota di mana kami tinggal. Kami melepaskan shalom untuk kota Jakarta ya Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu menaungi kota kami. Berkat-Mu Tuhan melindungi kota kami, kota Jakarta ya Tuhan. Kami bersyukur karena kota kami Tuhan sudah mulai turun virus-virus COVID-19 yang ada di kota kami. Kami percaya Tuhan semua itu karena anugerah-Mu, karena perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami memberkati kota Jakarta ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hikmat, kebijaksanaan, marifat daripada Tuhan turun atas mereka semua ya Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini Tuhan boleh memimpin negara kami, boleh memimpin kota kami Tuhan dengan takut
akan Tuhan, dengan hati yang percaya dan takut akan Tuhan. Dan mereka semua Tuhan boleh dipimpin, dituntun Tuhan dengan kuasa Tuhan, sehingga boleh memimpin kota kami, memimpin negara kami Tuhan, dengan kuasa yang daripada Tuhan, membawakan kemakmuran bagi bangsa Indonesia, membawakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga membawakan kesehatan yang adil Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, supaya para pemimpin-pemimpin kami ini takut akan Tuhan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya untuk rakyat bangsa Indonesia yang ada di negara ini Tuhan. Tuhan, berikanlah kesehatan ekstra Tuhan, bisa bertahan, bisa melawan setiap virus-virus apapun yang ada di negara kami ini Tuhan. Tetapi juga kami berdoa mohon hikmat-Mu turun atas seluruh bangsa rakyat Indonesia ini ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, segala usaha, segala pekerjaan yang dilakukan Tuhan, boleh mendatangkan keberhasilan bagi rakyat bangsa Indonesia ya Tuhan. Dijauhkanlah kiranya Tuhan pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran anarkis ataupun itu Tuhan yang mengganggu bangsa ini ya Tuhan, sehingga ada kedamaian, ada kesejahteraan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kota kami yang dimana kami ada Tuhan, dan kami juga serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja bagi bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Kami datang di altar-Mu, kami akan berjumpa dengan Engkau dan kami boleh datang untuk memohon doa di hadapan Engkau. Ya Tuhan, pada kesempatan ini pula kami berdoa agar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami dan kemampuan untuk mendidik anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan itu Tuhan. Kiranya kemampuan itu datang daripada-Mu sendiri atas kami masing-masing. Mari ya Tuhan, kami mohon, kami sungguh bergantung pada kuasa-Mu untuk mendidik anak-anak kami dalam ajaran takut akan Engkau. Kami tidak mampu Tuhan, namun kiranya kekuatan dan kuasa-Mu saja yang memampukan setiap kami sebagai orang tua. Biarlah Tuhan Kau memberikan kemampuan itu datangnya daripada Engkau. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak hati Engkau Tuhan. Biarlah hikmat-Mu itu boleh memberkati kami di dalam kami mendidik anak-anak kami dalam hal takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga melindungi anak-anak kami, para pemuda-pemudi, dari pengaruh buruk yang merusak masa depan mereka. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, jangkauan tangan kuasa-Mu itulah saja ya Tuhan, yang melindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah mereka hidup dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu Engkau-lah ya Tuhan yang memiliki mereka. Engkau-lah ya Tuhan kiranya membentuk mereka, memberikan masa depan kepada mereka. Itu sebabnya kami mohon ya Tuhan perlindungan-Mu atas anak-anak kami, para pemuda dan pemudi dari segala pengaruh buruk yang merusak masa depan mereka di masa-masa kini. Tuhan, kami juga berdoa
untuk ibadah raya. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan pada seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di gereja kami ini diurapi oleh Tuhan. Kami mohon Tuhan, kehadiran Tuhan menjamah hati kami masing-masing. Para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu, Engkau memberikan kepada mereka semua hati yang mengasihi Engkau. Engkau memberikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau. Kiranya roh hikmat ada pada mereka semua Tuhan. Turunkanlah Tuhan, supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan kuasa daripada Engkau. Mereka sungguh bergantung pada kuasa Allah sendiri. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah mereka. Engkau mempersiapkan setiap hati mereka, agar mereka boleh melayani Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, kami serahkan doa kami di hadapan Engkau. Dan kami berdoa pula Tuhan pada kesempatan malam hari ini, untuk setiap kami boleh memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Seberapa besar persembahan yang kami berikan, kiranya itu Tuhan berkati. Mari Tuhan, segala persembahan yang kami bawa ini, biarlah boleh memperlebar pekerjaan-Mu di tempat ini, di gereja kami. Pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa Surgawi, terima kasih. Dan di dalam namamu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa dengan segenap hati, kita bersatu hati, maka sesuatu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Kini saatnya kita akan memberikan korban syukur kita untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa penutup dan sekaligus doa berkat Tuhan. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah mendengarkannya dan Tuhan akan mengabulkan seruan doa kami ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bawa jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Segala aktivitas yang akan dilakukan sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Tangan-Mu yang kuat memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah doa ini. Dan karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Saudara-saudara, sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dan Roh Kudus yang akan mendampingi kita hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, selamat malam. Sampai jumpa Selasa yang akan datang. Tetaplah berdoa, setia mengiring Tuhan. Haleluya.